Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, Waalaikumsalam. kembali lagi di program Quran Koroba, semua bisa jadi hafiz. Setelah kita membahas tentang metode-metode atau cara-cara yang bisa dilakukan oleh penghafal Quran untuk mulai menghafal Al-Quran, sekarang kita akan membahas soal contoh. Nggak lengkap dong kita belajar, tapi kita nggak punya role model gitu. Kita nggak bisa mencontoh. Kita nggak punya contoh siapa sih kira-kira orang-orang hebat yang pernah menghafalkan Al-Quran. Kembali lagi bersama kita Ustadz Heri. Ustadz, Iya. kisah-kisah Tad. Iya. Pasti dari zaman Rasul sampai sekarang jumlah penghafal Quran tidak terhitung dong. Betul. Dan setiap orang pasti punya kisahnya masing-masing gitu. Dari mulai Rasulullah sampai Ustadz Heri sendiri Tad. Nah, gimana Tad? Bisa Tad ceritain Tad? Nah, jadi kenapa kisah-kisah Al-Quran ini penting untuk disampaikan dalam program Semua Bisa Jadi Hafiz Al-Quran? Karena setiap orang itu nanti punya kisahnya masing-masing. Iya. Rasulullah punya kisahnya, setiap sahabat Rasul punya kisahnya, ulama salafus saleh punya kisahnya, dan termasuk penghafal Quran masa sekarang pun pasti punya kisahnya masing-masing. Dan menarik kalau diceritakan, disampaikan, ya mencari ibrohnya. Ya kalau dari pribadi pengalaman dulu menghafal Quran, kisah yang menarik itu adalah biasanya memang ada keajaiban, ada kemudahan dalam ketika terkena ujian, ujian. Ada misalkan musibah. Pernah tahun 2003 itu terkena sakit pneumonia, jadi sakit paru-paru itu dokter juga sudah memvonis ini sudah 9 bulan itu harus berobat terus. Ya kita ikuti saja itu dokter. Tapi karena memang itu awalan saya menghafal Al-Quran tahun 2003, sekarang 2023, 20 tahun yang lalu. Udah 20 tahun yang lalu menghafal Al-Quran. Sudah tiap hari menghafal Al-Quran, tiap hari membaca Al-Quran, minimalnya setiap hari itu diusahakan mampu menghafal minimalnya setengah halaman, atau maksimalnya satu hari menghafal satu halaman itu dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit itu ternyata dimudahkan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran. Justru makin mudah untuk menghafalnya gitu dalam kondisi sakit, lebih fokus. Jadi justru sakit itu akan menghapus dosa-dosa kita. Dengan terhapusnya dosa-dosa kita, akhirnya lebih mudah untuk dihafalkan, dan alhamdulillah sehat gitu. Jadi yang dulu diponis ini paru-parunya udah udah agak sakitnya, udah malu masih muda itu dulu itu. Tapi dengan menghafal Al-Quran, alhamdulillah disehatkan sampai sekarang. Alhamdulillah 20 tahun yang lalu bisa alhamdulillah sampai di sini ketemu dengan Kang Adit gitu. Gimana perasaannya Tad? Pasti luar biasa ya, maksudnya pasti nggak nyangka dong Tad dengan menghafal Quran tuh justru membuktikan janji Allah bahwa Quran itu sifat tadi sifatnya itu sebagai penyembuh. Betul. Tidak hanya fisik tapi juga tadi Ustaz bilang membersihkan hati. Jadi sakitnya Ustaz insya Allah jadi penggugur dosa, hatinya dibersihkan, Al-Quran mudah masuk, dan akhirnya menyembuhkan juga tadi. Masya Allah. Ya. Jadi memang yang Al-Quran itu syifa, belum dijelaskan juga ya untuk lebih detailnya. Itu Al-Quran itu adalah syifa bagi penyakit batin dan juga penyakit lahir kita. Karena biasanya penyakit itu mulainya dari pikiran, dari stress, faktor psikis ya. Nah, Al-Quran itu menenangkan. Al-Quran itu memberikan ketenangan ke dalam batin kita, pikiran kita juga lebih tenang juga, maka ya alhamdulillah kesehatan itu mudah diraih gitu. Itu dan, berapa lama dari proses sakit sampai sembuh? Kalau untuk instruksi dokternya itu masih ikuti aja minum obat, tapi minum obat itu tentu menghafal Al-Quran itu juga lebih dimudahkan ketika dibantu dengan suplemen. Misalkan minum madu yang ini atau obat-obatan herbal yang lainnya itu lebih ya kita ikuti bagaimana secara medisnya untuk supaya sehat. Nah, ikhtiarnya kita lakukan. Tapi yang sebenarnya yang dirasakan dulu itu kenapa bisa sehat, bisa tetap bahkan terus berolahraga itu ya, aktivitas juga tetap biasa, itu menghafal Al-Quran rutin setiap hari. Karena itu konsepnya diam di pesantren, jadi selama 2 tahun. Tapi
di awal-awal ketika mau menghafal itu kan terkena sakitnya ketika saya mau menghafal ternyata sakit, langsung aja terus itu ya di menghafal Al-Quran. Jadi selama 2 tahun itu alhamdulillah selesai menghafal Quran ya 30 juz. Jadi itu sebenarnya kisah pribadi yang hanya justru untuk bisa menginspirasi tadi insya Allah ya. Itu kalau boleh tahu Ustadz waktu itu menggunakan metode apa ketika menghafal? 20 tahun yang lalu mushaf itu masih jarang ya. Mushaf apalagi yang menarik yang mushaf dengan metode itu menyatu ya dalam sebuah produk itu masih jarang. Maka dari 20 tahun lalu itu memang saya membuat metode sendiri dalam arti teknis-teknis itu sendiri gitu sendiri. Menyesuaikan dengan pribadi. Misalkan sekarang itu banyak blok-blok warna ya. Blok warna dalam satu halaman itu ada 3 blok, ada 5 blok. Itu dulu juga saya sudah mengamalkannya gitu, mengaplikasikan menghafal saya menghafal ayat ini saya blok sendiri itu. Diwarnain gitu. Di stabilo. Saya stabilo sendiri itu supaya lebih memudahkan. Ada ayat-ayat yang sulit ya udah di stabilo, bahkan kalau dicoret-coret sendiri boleh itu kalau di pinggir-pinggirnya itu. Itu metode. Dan itu sangat membantu tadi untuk bisa sampai hafal gitu, hafal cangkem Iya, hafal cangkem. Dan bahkan mushaf yang per juz juga kan dulu masih jarang. Iya, betul. Saya bukan disobek ya saya masa disobek. Ininya yang Quran 30 juz itu dipisah-pisahkan sendiri. Iya. Di hektar sendiri, dijilid sendiri bahkan betul. Saya mau murojaah 5 juz, ya sudah saya hektar sendiri 5 juz itu. Itu yang keajaiban metode yang sekarang terus berkembang gitu. Bahkan ini berkembang itu sejak zaman Rasulullah, sahabat Rasulullah terus berkembang sampai sekarang itu. Nah, tapi kan zaman dulu nggak ada stabilo, jangan kan stabilo. Qurannya aja belum dicetak gitu, masih ada di kepala masing-masing penghafal gitu. Nah, kalau ke zaman Rasul kisah-kisah Rasulullah sendiri dan para sahabat dalam menghafal Quran itu seperti apa? Jadi memang Al-Quran itu sangat ajaib lah, unik dari segi bagaimana keterjagaannya sampai sekarang. Memang dicetaknya itu atau dikumpulkannya dikodifikasi istilahnya itu zaman Utsman bin Affan. Ini sudah tercetak 30 juz dan disebarkan ke seluruh negeri muslim ada sekitar 6-7 mushaf imam. Nah, Rasulullah sendiri menghafal Al-Quran kan 23 tahun. Berbeda dengan sekarang yang metodenya itu ingin cepat, ingin mudah. Memang ada kelebihan dan kekurangannya yang metode sekarang itu. Tapi metode zaman dulu itu adalah metode bagaimana Al-Quran itu mampu diamalkan. Jadi metodenya itu diamalkan. Jadi kisah-kisah para sahabat itu dalam menghafal Al-Quran itu mereka tidak mau menambah hafalannya sebelum mengamalkannya. Itu. Jadi misalkan Umar bin Khattab menghafal surah Al-Baqarah itu bahkan bukan 1-2 bulan, tahunan, berpuluh-puluh tahun. Ada kata riwayat itu lebih dari 10 tahun Umar bin Khattab menghafal surah Al-Baqarah saja. Karena memang belum turun semuanya juga, tapi memang untuk mengamalkan juga karena ayat-ayat tentang muamalah kan, ayat-ayat muamalah Umar bin Khattab. Terus kalau yang menarik itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikenal sebagai yang mengumpulkan mushaf menjadi mushaf Utsmani, mushaf imam. Itu bagaimana terkenal memang dengan zuhudnya, dengan sifat waroknya, bahkan meninggalnya pun ketika wafatnya pun ketika sedang memeluk Al-Quran. Sedang memeluk Al-Quran. Meninggalnya memang karena dibunuh oleh orang kafir dibunuh dalam sholatnya itu, bahkan ada bercak darahnya masih ada dalam mushaf itu. Utsman bin Affan. Ada lagi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sangat teguh dengan bagaimana Al-Quran itu supaya terjaga ini. Jadi hafalannya itu memang untuk diamalkan ketika misalkan ada yang melanggar, tidak mau berzakat, tidak mau mengeluarkan tidak mau sholat murtad murtad. Akhirnya oleh Abu Bakar As-Siddiq tegas gitu. Tegasnya itu itu menurut aturan harus diperangi kalau yang gitu. Itu zaman dulu Itu jadi hafalannya para sahabat juga terjaga gitu kan. Zakat harus ditegakkan kan, aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi hafalan tidak hanya sebatas hafalan, tapi bagaimana mengamalkan ini. Jangan sampai baru pada masuk Islam malah pada murtad lagi, tidak mau bayar zakat. Maka
ditegakkan, itu cara menegakkan hafalan ya, menjaga hafalan itu. Bukannya percuma cuman Iya. tapi sayang sekali gitu kalau Al-Quran itu hanya ada di kepala, Nah, itu tapi tidak ada di hati dan juga tercermin dalam perbuatan. Iya, betul. iya. Wah, Masya Allah, berarti memang apa ya kualitas para sahabat itu terbuktinya di situ betul. tadi ya. Apa yang mereka dengar, mereka praktekkan, sami'na wa ata'na gitu tadi ya. Wah. Nah, setelah sahabat kan ada generasi tabi'in, sampai ke generasi ulama gitu, sampai jauh sampai sekarang generasi hafiz-hafiz yang cilik gitu tadi ya. Nah, ada kisah menarik kepala kita. Nah, konsepnya itu adalah tadi yang episode sebelumnya. Faktor yang bisa mendukung menghafal Quran itu memang tadi usia, kemampuannya, kecerdasannya, dan kebersihan hati. Ini ada kata-kata yang menarik ya. Jika kita hatinya itu suci, hati kita bersih, maka dia tidak akan pernah bosan untuk bersama Al-Quran. Lauturutul qurub lama syabiat minal Quran. Jika hati itu bersih, maka dia tidak akan merasa puas untuk selalu bersama Al-Quran. Jadi ingin terus aja bersama Al-Quran. Jadi tidak ada kata bosannya, gitu. Tidak ada jenuhnya. Kalau sekarang kan, aduh jenuh ini. Aduh mau menghafal Quran, bosan ini. Aduh galau ini gimana masa depan. Mending nonton Netflix tadi. Aduh nonton ya bola atau sekarang main medsos, game. Nah, para sahabat, para ulama juga salafus saleh begitu kan ininya tuh. Dengan hati yang bersih, kebersihan hatilah yang menentukan seseorang bisa sukses menghafal Al-Quran. Misalkan yang terkenal saja, yang dikenal oleh masyarakat kita, Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Usia 7 tahun. Usia 7 tahun sudah hafal Quran dan dikenal ketika di bulan Ramadannya itu hatam membaca Al-Quran 2 kali dalam sehari. 2 kali dalam sehari, berarti dalam sebulan 60 kali hatam. Karena Al-Quran itu tadi sudah mengalir, sudah ada dalam dirinya gitu. Jadi lisannya bergerak pun itu adalah Al-Quran gitu. Lagi ngapain sambil baca Al-Quran, lagi aktivitas apa terus sambil mulutnya aktif gitu tadi. Wah, zaman sekarang itu ada nggak tadi kira-kira sanggup? Kalau sekarang kalau dari segi usia memang banyak, usia 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun yang hafal Quran banyak. Tapi apakah selevel dengan Imam Syafi'i? Bukan hanya Al-Quran itu yang dihafalnya, karena kitab-kitab yang lain juga dihafal. Kitab Imam Malik ya Al-Muwatta'nya, ada kitab hadisnya juga itu dihafal. Jadi zaman dulu kan disebut Al-Hafiz itu karena hafal juga hadis-hadisnya. Kalau sekarang kan Al-Hafiz baru hafal Quran. Terus ada ulama yang lainnya, Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kisahnya yang paling terkenal dalam menjaga Al-Quran itu dari segi maknanya. Jadi Al-Quran itu apa? Kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu makhluk Allah, itu langsung Imam Ahmad bin Hambal langsung tidak setuju, langsung ada ya fatwanya itu bahwa itu adalah kaumnya yang menyimpang, Mu'tazilah ya disebutnya itu. Jadi tetap Imam Ahmad bin Hambal tetap berpendirian prinsipnya Al-Quran itu kalamul Al-Quran, dan sampai sekarang juga terjaga. Tidak ada masyarakat yang menyebutkan Al-Quran itu makhluk Allah, Al-Quran itu ya makhluk seperti makhluk kita. Padahal Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah kalam Allah. Sampai sekarang terjaga ya. Jadi alhamdulillah itu bagaimana para ulama menjaga hafalan. Jadi menjaga segi maknanya itu. Jadi menghafal itu bukan hanya menghafal lafaz-lafaz kan. Jadi menghafal maknanya juga, menjaga kandungan juga ya, menjaga hafiz, menjaga pengamalannya juga gitu. Itu baru ulama salafus. Nah, kalau ke zaman sekarang nih. Nah, di episode sebelumnya kita cerita tentang kisah Gaza ya. Kisah Gaza. Itu menariknya karena memang di Gaza itu bahkan ada banyak wangi kesturi. Ada banyak para syuhada, orang yang meninggal wafat karena memang dibunuh ya oleh musuh Allah itu. Banyak tubuhnya yang wangi, karena memang wangi kesturi itu jadi khas dari zaman dulu itu penghafal Al-Quran, para syuhada khususnya. Memang apalagi syuhada dan hafal Quran. Ada sampai ada istilah utrujah. Jadi orang beriman yang rajin membaca Al-Quran, juga beriman yang mengamalkannya,
itu wanginya itu seperti ya utrujah yang wangi gitu, yang sedap intinya. Jadi walaupun kondisinya Gaza seperti itu harum terus ininya itu. Masyarakat itu betah di sana gitu. Itu kondisi zaman sekarang. Terus ada lagi kalau zaman sekarang memang banyak kisah-kisah di Hafiz Indonesia anak kecil. Bahkan di Al-Quran Cordoba juga pernah mengadakan lomba tahfiz Al-Quran untuk anak-anak. Dan ada usia 10 tahun, ada yang hafal Quran juga. Ya usia dengan SD. latar belakang yang berbeda. Ya berbeda-beda. Ada ratusan yang daftar lomba tahfiz di program Quran Cordoba Ramadan ya. Ketika dulu itu ada yang usianya itu usia SD itu berarti 11-12 tahun ya, masih usia SD itu sudah hafal 30 juz ya. Nah, apakah ada banyak zaman sekarang seperti itu? Ya ada kalau kita mengadakan atau mencari gitu ya. Jadi yang jangan dilihat itu masyarakat kita ternyata masih sedikit dibandingkan masyarakat kita yang jumlahnya 200 juta. Tapi ada ketika kita mencari di lembaga Quran, di pesantren-pesantren, maka insya Allah kisah-kisah ini ya kisah para penghafal Al-Quran yang unik, yang menakjubkan dari anak-anak, dari usia dewasa, bahkan ada lagi kisah usia nenek-nenek. Nenek-nenek. Ada usia 70 tahun ya, usia 70 tahun mampu menghafal Quran memang dalam waktu 10 tahun. Jadi sebelum meninggal alhamdulillah mampu menghafal Quran. Cara menghafalnya itu kisahnya itu dibantu oleh anaknya. Anak yang paling bungsu. Jadi anak-anak yang pertama, yang kedua, yang lainnya sudah berpisah, jadi ditemani oleh anak yang bungsu. Jadi anak yang bungsu yang membaca Al-Quran tiap hari. Neneknya mengikuti selama 10 tahun terus aja konsisten, ya maka hafal Quran ya secara sempurna. Ada teman saya sendiri ini, kalau sekarang terakhir mungkin ya, kisah teman saya sendiri ini. Ada teman yang memang secara bicaranya itu agak gagap. Jadi ininya gagap ya, terbata-bata. Kalau bicara ya secara bahasa Indonesia atau bahasa lainnya, belajar bahasa asing juga begitu. Tapi ketika disuruh baca Al-Quran lancar. Lancar ya. Lancar. Tidak kesulitan sama sekali. Tidak ada misalkan saya mau ke sana, tidak. Itu kalau bahasa Indonesia tapi kalau ketika membaca Al-Quran itu terakhir itu memang belum menghafal Quran 30 juz, tapi beliau rajin membaca Al-Quran gitu. Rajin juga menghafal Quran, beberapa juz sudah beliau hafalkan dan lancar ketika membaca Al-Qurannya. Nah, apa faktor yang menentukan ini? Ini adalah ya keajaiban saja. Jadi tidak kehendak Allah aja sudah. Jadi secara rasionalnya atau secara medisnya ya dokter juga tidak bisa menjelaskan. Ya baca Al-Fatihah lancar ketika sholat. Baca surah-surah juz-juz yang lain lancar. Tapi bahasa selain Al-Quran dia tidak bisa gitu. Soalnya banyak kisah-kisah yang lainnya, terutama tentang yang sering menarik untuk diceritakan tuh orang yang sakit ya, yang tumor otak, yang punya cerebral palsy, atau yang apalagi yang tunanetra, itu banyak lagi. Ada kisah yang terakhir lagi berarti ini terlalu banyak ini. Jadi ini ada kisahnya itu, ada seorang seorang ayah ya, seorang suami yang kecelakaan, lalu ininya ya penyakit lah di kepalanya itu sampai tidak bisa apa-apa. Jadi selama lebih dari 10 tahun itu koma. 10 tahun koma. Apa yang dilakukan? Anaknya itu hanya membacakan Al-Quran setiap hari, anaknya. Setelah 10 tahun dibacakan itu. Jadi yang dia dengar itu selama 10 tahun sudah dibacakan atau rekaman. Setelah itu ternyata sembuh. Waduh, sembuh. Jadi yang dia tahu, yang dia dengar, yang dia ingat itu hanya Al-Quran itu. Al-Quran. Tapi ketika bangun, ketika sudah siuman itu sudah normal seperti biasa, tidak sakit lagi. Dia tidak tahu ini anaknya gitu. Karena kan 10 tahun bukan tentang ini teh siapa yang baca Al-Quran, tapi dia tidak ingat apa-apa gitu karena memang sakit. Kehilangan ingatannya masih ada, tapi dia tahu ini Al-Quran, yang sering dibacakan, yang tahu ternyata yang membacakan Al-Quran selama bertahun-tahun itu ternyata anaknya. Itu ada kisah yang untuk menarik dikisahkan dari para penghafal Quran. Wah, itu sudah
Zaman sekarang mah di luar Nurul tadi. Itu udah fikri. keajaiban di luar fikri. Itu sudah keajaiban Allah, sudah takdir Allah Iya, saja betul. ya yang tidak ada. Kadang kita tidak perlu merasionalkan juga Iya. gitu kan. Ya udah kita itu mah keajaiban aja gitu Betul, ya. betul. Ya sahabat Quran, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah penghafal Al-Quran. Itu bisa kita pelajari ya, kita baca untuk memotivasi. Juga mengingatkan kembali sebenarnya tujuan kita menghafal Al-Quran itu apa sih gitu. Dengan melihat tadi berbagai macam profil, berbagai macam kesulitan yang dimiliki oleh para penghafal Quran dari zaman dulu sampai sekarang. Semoga bisa memotivasi kembali sahabat Quran dan mengingatkan kembali tujuan dari menghafal Quran itu sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan Semua Bisa Jadi Hafiz. Saya Aditya Ramadan bersama Ustaz Heri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.